Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tim penilai sertifikasi dosen 2025. Perkenalkan, saya Ratna Agustiningrum, salah satu dosen tetap pada program studi ilmu keperawatan Fakultas Kesehatan dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Klaten. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen SMART 2025. Pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, perkenankan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan komunitas. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi Ilmu Keperawatan di tingkat 3 semester 7. Mata kuliah keperawatan komunitas dengan beban 4 SKS, di mana terbagi menjadi 2 SKS teori, 1 SKS praktek laboratorium, dan 1 SKS praktek klinik keperawatan komunitas. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan oleh Prodi pada mata kuliah keperawatan komunitas ada 5 CPL. CPL 2 mampu menunjukkan sikap profesional dan islami berdasarkan etika, hukum, dan budaya dalam mengatasi masalah kesehatan. CPL 3 mampu menguasai ilmu keperawatan dan keterampilan umum untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan proses keperawatan dalam tatanan individu, keluarga, maupun komunitas. CPL keempat mampu melakukan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. CPL 8 melaksanakan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium, lapangan, dan berdasarkan IPTEK serta mengandung nilai-nilai keislaman. CPL ke-9 mampu melaksanakan asuhan keperawatan secara profesional pada situasi bencana berdasarkan IPTEK dan nilai-nilai keislaman. Bahan kajian dalam mata kuliah keperawatan komunitas ini terbagi dalam beberapa bahan kajian, di antaranya perspektif pelayanan kesehatan penduduk, manajemen program pelayanan puskesmas, teori pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan, promosi kesehatan pada pelayanan kesehatan primer, populasi beresiko, masalah kesehatan jiwa di masyarakat, upaya kesehatan sekolah, keperawatan kesehatan kerja, home health care, serta asuhan keperawatan pada tiap agregat. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini saya menggunakan dengan sistem hybrid, di mana terdapat 70% tatap muka dan 30% secara luring. Untuk praktikum laboratorium dan praktik keperawatan wajib dilaksanakan secara luring. Dan untuk pelaksanaan secara daring dengan beberapa alternatif yang bisa digunakan. Di antaranya dengan AdLink Siakat, menggunakan Zoom Meeting, atau dengan Google Meet. Dalam pelaksanaan perkuliahan, presensi mahasiswa menjadi salah satu syarat dan harus memenuhi 75% kehadiran dalam kelas yang menjadi salah satu syarat untuk bisa mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam pelaksanaan perkuliahan, keperawatan komunitas ada beberapa metode pembelajaran yang bisa dilakukan. Di antaranya harus mencakup delivery, interaktif, dan assessment. Untuk proses delivery merupakan cara saya menyampaikan materi sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa dengan baik dengan cara ada ceramah, diskusi, dan guna untuk menambah wawasan mahasiswa, saya juga menggunakan dengan metode studi kasus atau mahasiswa membuat mind mapping. Interaction merupakan interaksi antara saya dan juga mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Dalam proses pembelajaran ini, dosen memberikan pertanyaan, dosen memberikan kuis, atau dosen bisa mereview di pertengahan perkuliahan. Sehingga terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Untuk menilai ketercapaian dalam interaksi mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, dosen menggunakan sistem small group discussion dengan FGD dan juga presentasi kelompok. Dalam assessment untuk menilai mahasiswa dalam perkuliahan dengan pemberian tugas. Pemberian tugas ini baik secara individu maupun secara kelompok. Adapun metode evaluasi pembelajaran ada beberapa komponen. Dalam mata kuliah keperawatan komunitas, sistem penilaian terbagi menjadi beberapa komponen. Di antaranya penugasan 20%, nilai ujian tengah semester 30%, nilai ujian akhir semester 30%, serta praktikum, baik praktikum laboratorium ataupun praktek klinik keperawatan dengan komposisi 20%. Dari hasil evaluasi tersebut akan dinilai kalkulasi dan evaluasi. Apabila ada nilai mahasiswa yang belum memenuhi batas yang telah ditetapkan oleh program studi, maka saya akan melaksanakan remedial untuk perbaikan nilai. Guna menunjang pembelajaran dalam mata ajar keperawatan komunitas, beberapa referensi yang bisa digunakan adalah referensi wajib dan referensi tambahan. Referensi wajib di antara Aliander
Itu Community Health Nursing, Anderson dan McFarland, Theory and Practice in Nursing, NICE, Community atau Public Health Nursing, Stanhope and Lancaster, Public Health Nursing, Population Center Health Care in Community, serta tim Pukja SDKI. Untuk referensi tambahan, kami juga mengintegrasikan dari hasil-hasil penelitian serta pengabdian yang telah dilaksanakan oleh dosen. Di antaranya Nur Hidayati, Ratna Agustiningrum, upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, gotong royong Jogotonggo di RW 8, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian dan pengontrolan penyakit tidak menular. Berikut akan saya tampilkan kegiatan pengajaran salah satu bahan kajian mata kuliah keperawatan komunitas sebagai pemenuhan PDD UKTPT di bidang pengajaran. Semoga berkenan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa pada kesempatan pagi hari ini teman-teman, kita bisa dipertemukan kembali. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Masih di mata ajar keperawatan komunitas. Hari ini adalah minggu kedua di perkuliahan Posmit. Hari ini kita akan mungkin di depan kita akan membahas terkait dengan asuhan keperawatan pada agregat kelompok remaja namun sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa semoga nanti diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilancarkan semuanya sampai selesai. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita mulai dengan berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Hari ini kita masih ketemu lagi di keperawatan komunitas. Sebelum kita jauh mungkin berdiskusi untuk membahas tentang asuhan keperawatan agregat kelompok khusus remaja. Mungkin kita review sebentar di pertemuan yang kemarin. Masih ingat di pertemuan yang kemarin kita membahas tentang apa? Oke, baik. Untuk yang kemarin kita bahas tentang asuhan keperawatan agregat kelompok anak. Jadi di pertemuan kemarin kita membahas terkait dengan agregat kelompok anak sekolah. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan asuhan keperawatan agregat atau kelompok khusus remaja di dalam komunitas. Mungkin kita mulai dari pendahuluan dulu. Nah, kira-kira kenapa sih kok asuhan keperawatan pada kelompok remaja ini perlu atau perlu dipelajari? Kira-kira kenapa? Ada apa sih di kelompok remaja ini? Nah, kira-kira ada apa kelompok remaja ini teman-teman ini adalah yang melatar belakangi kenapa kok asuhan keperawatan pada agregat remaja ini memang perlu diberikan khususnya pada kelompok remaja. Yang pertama ini masa remaja biasanya masa dengan kesehatan optimal. Remaja jarang memanfaatkan pelayanan kesehatan kecuali memiliki masalah kesehatan kronik dan penyakit akut. Nah, remaja jarang menggunakan pelayanan kesehatan dan upaya preventif. Nah, ini pas dengan tingkat perkembangannya teman-teman semuanya ini kelompok remaja. Jadi di masa remaja ini adalah masa transisi yang dulunya adalah dari anak-anak yang dia adalah fase ketergantungan Nah, sekarang peralihan dari masa anak-anak menuju remaja. Ternyata banyak sekali permasalahannya yang terjadi Nah, ini kenapa ini dijadikan alasan kenapa kok asuhan keperawatan pada kelompok remaja itu perlu diberikan. Lanjut Nah, ini secara definisi teman-teman di masa remaja ini secara definisi ketika anak pertama melewati usia 13 tahap kelima dari siklus kehidupan keluarga dimulai. Nah, tahap ini berlangsung selama 6 sampai dengan 7 tahun. Meskipun tahap ini dapat lebih singkat jika anak-anak meninggalkan keluarganya lebih cepat bisa jadi saat ini karena tadi trennya adalah mungkin di kesehatan reproduksi banyaknya pernikahan dini enggak? Nah, ini di masa ini bisa saja berlangsung lebih cepat karena tadi ada beberapa faktor tadi teman-teman yang kedua masa pubertas ini menurut WHO masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, ini kisaran usianya adalah 10 sampai 19 tahun.
Nah, di mana pada masa ini terjadi pertumbuhan yang pesat, nah, termasuk fungsi reproduksi, sehingga mempunyai terjadinya perubahan-perubahan perkembangan baik fisik, mental maupun sosial. Nah, ini ya tadi ya teman-teman ya menjadi salah satu alasan kenapa sih kok asuhan keperawatan kepada agregat remaja ini perlu diberikan. Oke. Nggih. Nah, ini masalah kesehatan remaja. Ini beberapa permasalahan ya, mungkin akan dilewati gitu ya, atau mungkin akan dialami oleh teman-teman semuanya ya, mungkin beberapa ini ya. Remaja jarang menggunakan pelayanan kesehatan preventif. Nah, tadi sudah disampaikan di depan ya, dari sekian ini belum ada ya yang melakukan pemeriksaan secara berkala gitu ya, screening kesehatan gitu ya, datang ke pelayanan kesehatan ketika sudah sakit gitu ya. Oke, mana nih upaya promotifnya gitu ya, upaya preventifnya belum ada ya? Belum. Oke, remaja cenderung melakukan perilaku beresiko, merokok, narkoba, aktivitas seksual, dan perilaku kekerasan. Perilaku seksual beresiko pada remaja menyebabkan remaja tidak terlindungi ya, ada kehamilan yang tidak diinginkan ya, adanya HIV dan infeksi menular seksual. Nah, ini beberapa permasalahan yang bisa terjadi gitu ya teman-teman ya di masa remaja. Walaupun nanti masih ada banyak ya permasalahan yang terjadi di masa remaja. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah anemi gitu ya. Banyak sekarang ya teman-teman ya remaja putri menderita anemi karena apa? Setiap bulan ya, setiap bulan kan hampir setiap bulan mengalami siklus yang namanya menstruasi gitu ya. Jadi FA-nya keluar semuanya gitu ya. Jadi salah satu yang memang untuk mengatasi gitu ya, banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya. Terus tadi tambah darah ya, suplemen ya, dari untuk mengisi ya, untuk mengisi kembali zat besinya. Karena kan setiap bulan luruh ya. Nah, ini makanya harus diberikan. Nah, ini yuk kita ya kesadaran diri ya remaja putri yuk ditingkatkan gitu ya. Karena kan nanti beberapa proses akan disiapkan gitu ya, terutama kan nanti menghadapi kehamilan gitu kan, menghadapi persalinan. Nah, ini salah satunya kita harus persiapkan dulu nih dari masa remaja gitu ya. Oke, nah ini adalah anemi ya. Bunuh diri ya. Jadi resiko bundir atau bunuh diri gitu ya. Satu faktornya apa tadi? Putus cinta gitu ya. Ada lagi? Oh, masalah keluarga. Mbak siapa namanya? Dia. Oke ya. Ini ya teman-teman. Nah, makanya tadi peralihan ya. Jadi memang belum kuatnya adanya mental gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi beberapa permasalahan tadi ya diantaranya adalah resiko bunuh diri gitu ya. Karena memang ketahanan mentalnya belum terbentuk secara kuat gitu ya. Jadi ada mungkin faktor internalnya ya, putus cinta gitu ya, ada masalah keluarga, masalah apa lagi? Oh, keuangan ya. Ya, betul ya. Sekarang mungkin untuk mencukupi kebutuhan yang sekarang gitu ya, tren gitu ya. Jadi bisa jadi ya faktor keuangan ini juga menjadi salah satu gitu ya. Oke, nah ternyata banyak ya teman-teman ya apa masalah yang terjadi pada remaja. Ini beberapa permasalahan yang memang terjadi pada usia remaja. Nah, ini ada penyalahgunaan zat gitu nggih, ada resiko bunuh diri, ada anemi gitu nggih. Nah, ini masalah emosi bunuh diri, ada kekerasan gitu nggih, ada penyalahgunaan zat, ada seksual remaja dan kehamilan gitu kan. Nah, infeksi seksual menular dan gizi buruk. Nah, ini nanti arahnya ke anemi. Oke, baik. Ini ya teman-teman beberapa permasalahan yang memang terjadi pada remaja. Nah, dengan beberapa permasalahan ini makanya asuhan keperawatan pada remaja ini perlu diberikan. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah pemecahan sesuai dengan siklus kehidupannya. Nah, ini ada ini ya pendekatan dengan continuum of care. Nah, di mana 1000 hari pertama kehidupan nih. Nah, ini ternyata memang dari setiap tahap tumbuh kembang ini harus ada pemecahannya. Nah, salah satunya ini ya teman-teman ya. Nah, ini di fase ini ya, di fase remaja ya. Nah, ini ada konseling, ada pelayanan bagi remaja gitu. Nah, ini ada beberapa pemecahan siklus ya kehidupan. Oke, nah ini beberapa pengkajian ya teman-teman yang memang perlu dikaji karena tadi ada beberapa masalah, makanya di dalam
nursing proses gitu ya. Dan ini beberapa pengkajian yang memang perlu dikaji gitu ya teman-teman ya di Askep pada agregat remaja. Nah ini bagaimana karakteristik teman di sekolahnya gitu ya, karena tadi ya yang kita bahas di depan, peer groupnya seperti apa, lingkungannya, atau mungkin zaman sekarang adalah circle-nya gitu ya. Iya, circle-nya siapa? Oke, harus kita kaji ya teman-teman ya. Nih, circle-nya siapa sih? Nah, oh pantes gitu ya. Mungkin seperti itu gitu ya teman-teman ya. Ini perlu dikaji. Ya, yang perlu dikaji lagi adalah bagaimana kebiasaan anak gitu ya. Menggunakan waktu luangnya seperti apa. Mungkin banyak wasting time gitu ya, menghabiskan waktu, di mana dia menghabiskannya gitu ya. Nih, selanjutnya bagaimana hubungan antara anak remaja dengan adiknya. Nah, ini siblingnya seperti apa gitu ya. Ada siblingnya, ada hubungannya dengan yang di rumah seperti apa gitu nggih. Oke, nah ini siapa saja yang berada di rumah ya. Tadi mungkin perlu pendampingan orang tua gitu teman-teman ya. Mohon maaf mungkin ketika yang di rumah itu bukan orang tua gitu kan. Nah bagaimana pendampingnya gitu ya, bagaimana pendampingannya dengan keluarga terdekatnya gitu ya. Nah ini beberapa yang memang perlu dikaji gitu. Mungkin sampai di pengkajian dulu dan juga faktor-faktor tadi beberapa faktor yang bisa terjadi. Jadi tadi selain itu adalah dari sisi spiritualismenya. Oke, baik. Bisa dilanjutkan? Oke. Nah, ini beberapa pengkajian, Kita mengacu pada community as partner gitu teman-teman. Nanti mungkin Bu Ratna tampilkan gitu ya terkait dengan community as partnernya. Nah, ini beberapa yang memang perlu dikaji, Tadi setelah pengkajian, yang selanjutnya adalah diagnosa keperawatan. Nah, ini boleh teman-teman kita mengacu pada 3S ya, ada SDKI, ada SKLKI, ada SIKI gitu ya, atau kita mau ngambil yang mana? 3N ya, ada Nanda, ada NIC, ada NAUC gitu ya. Jadi kita nanti melihat di buku asuhan keperawatannya gitu teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya adalah intervensi. Nah ini ya di keperawatan komunitas di agregat ya. Nah, ini saat ini adalah khususnya di agregat remaja gitu Nah, salah satu intervensi keperawatan kita mengacu pada 3 level prevensi. Ada prevensi apa saja? Primer, sekunder, tersier. Oke, luar biasa ya. Jadi 3 level prevensi ini harus ada ya di dalam intervensi keperawatan. Oke, di level prevensi ada program ya pendidikan kesehatan gitu ya, terus ada proteksi kesehatan gitu kan. Ini adalah fungsi health promotion ya enggak. Nah ini di level pertama ya, level prevensi primer ini ada health promotion. Nah yang kedua di prevensi sekunder ada early diagnosis and prompt treatment. Nah ada yang bisa memberikan contoh ya teman-temannya di level prevensi sekunder ya, atau mungkin early diagnosis and prompt treatment ya. Upaya apa sih yang bisa dilakukan? Oke, Mas Zubair. Melakukan screening kesehatan. Oke, melakukan screening kesehatan. Dan imunisasi. Baik, luar biasa ya. Jadi ternyata tadi yang menjadi salah satu alasan ya screening kesehatan ya. Nah, screening kesehatan ini menjadi salah satu upaya di prevensi sekunder ya, early diagnosis. Nah, jadi dengan adanya screening kesehatan ya secara dini gitu mungkin teman-teman yuk datang yuk ke posyandu remaja gitu ya, ke posrema gitu ya, atau yang sekarang mungkin ke CKG gitu ya, cek kesehatan gitu ya. Nah, ini salah satu adalah untuk pencegahan sekunder ya, early diagnosis. Ketika teman-teman melakukan screening kesehatan lebih dini atau lebih awal gitu nah ini nanti akan terdiagnosa lebih awal, nanti untuk pengobatannya akan lebih mudah gitu ya teman-teman ya, daripada mungkin tiba-tiba datang sudah dengan komplikasi gitu ya. Nah ini nah ini perlunya early diagnosis and prompt treatment gitu ya. Nah tadi prompt treatmentnya adalah salah satunya dengan imunisasi gitu ya, dengan vaksin gitu ya teman-teman ya. Nah ini oke, yang ketiga adalah prevensi tersier. Nah ini tindakan-tindakan rehabilitasi gitu ya, kalau sudah terdiagnosis gitu ya teman-teman ya, sudah dilakukan pengobatan atau upaya kuratif. Nah ini mungkin di tersier adalah upaya rehabilitatif dan juga
pembinaan lanjutan atau bisa jadi mungkin melakukan rujukan. Gitu ya teman-teman ya. Ini adalah yang bisa dilakukan oleh seorang perawat ketika nanti memberikan intervensi keperawatan. Nah, khususnya saat ini adalah di agregat remaja. Oke, setelah intervensi, nah ini ada implementasi gitu ya. Ini beberapa implementasi gitu ya teman-teman ya. Ada pemberdayaan komunitas. Nah, ini salah satunya ya teman-teman. Jadi perawat komunitas ya, mungkin highlightnya gitu ya teman-teman ya. Nah, perawat komunitas ini bekerja bersama gitu ya. Jadi bersama masyarakat ya, bukan untuk masyarakat. Nah, ini salah satunya nggih pemberdayaan. Jadi kita adanya pemberdayaan ya. Jadi pemberdayaan itu ya kolaborasi ya teman-teman antara perawat ya jadi masyarakat siapa? Ya remaja, kalau remaja ya remajanya gitu ya, kader-kader kesehatan remajanya gitu ya teman-teman nggih. Nah, ini adanya proses kelompok, adanya pendidikan kesehatan dan juga kemitraan. Nah, ini beberapa implementasi ya yang bisa dilakukan di keperawatan komunitas. Oke, yang terakhir apa kira-kira? Evaluasi. Oke, apa yang perlu dievaluasi ya? Oke, jadi evaluasi ini untuk mengevaluasi sejauh mana sih ketercapaian dari implementasi yang sudah dilakukan tadi. Ini teman-teman nih calon-calon perawat ya yang andal dan bermartabat ya. Oke, amin. Oke. Nah, ini beberapa peran perawat ya pada anak remaja. Nah, salah satunya, nah ini kita di tengah ya peran perawatnya ternyata banyak gitu teman-teman ya. Oke, mungkin bisa diberikan contoh teman-teman. Beberapa peran ya, salah satunya adalah sebagai pendidik gitu ya, atau sebagai edukator. Nah, kita sebagai seorang perawat gitu ya, nah salah satunya adalah sebagai edukator gitu ya. Kita memberikan pendidikan kesehatan ya, memberikan edukasi gitu kan, memberikan penyuluhan gitu ya untuk meningkatkan pengetahuannya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat gitu ya terkait dengan mungkin permasalahan apa sih yang terjadi saat ini gitu ya di usia remaja gitu ya. Nah, sebagai seorang perawat nantinya teman-teman ini ya harus memberikan gitu ya. Oke, yang kedua adalah care provider. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan care provider? Mungkin yang di sebelah sini care provider. Sudah dibaca ya kemarin ya? Lupa. Oke, kira-kira apa Mas Rizka? Care provider. Apa Mas Rizka? Oke, bagus sekali. Jadi care provider ya. Jadi pemberi asuhan keperawatan gitu ya. Kan sebagai seorang perawat ya. Nih ya, salah satunya adalah care provider. Jadi pemberian asuhan keperawatan. Oke, sebagai fasilitator ya, teman-teman memfasilitasi gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai konsultan gitu ya. Jadi boleh teman-teman konsultasi gitu ya remaja ya, teman-teman memberikan konsultasi ya sebagai konsultan gitu ya. Tadi sebagai edukator, nah sekarang sebagai konsultan. Kalau konsultan mungkin sifatnya atau sekupnya adalah lebih sempit gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah ini ya guru tentang faktor. Nah ini ya ini beberapa peran perawat ya, keterampilan interpersonal dengan anaknya. Ini pemberi asuhan keperawatan, terus konsultan ya. Ini banyak sih beberapa yang bisa dikonsultasikan ya, tergantung dari permasalahan remaja itu apa. Gitu ya. Oke, pihak yang merujuk ya, tadi bisa jadi ada rujukan gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah ya. Bisa dilanjutkan? Oke. Nah ini. Nah, ini adalah penugasan gitu ya, teman-teman. Ini adalah minggu kedua kita perkuliahan posmid ya. Nah, ini di pertemuan yang akan datang sesuai dengan RPS ya, di RPS di minggu ke-5 ya, di minggu ke-5 perkuliahan posmid nanti kita akan ada presentasi kelompok gitu ya. Nah, ini di minggu kedua, jadi nanti di minggu ketiga dan keempat teman-teman menyusun ya program kerja gitu atau project gitu ya. Ini ya dengan ketentuan adalah membagi kelas menjadi 8 kelompok. Jadi nanti satu kelas ada 4 sampai 5 mahasiswa ya. Oke, melakukan pengkajian pada kelompok remaja. Oke. Nah, ini di kelompok remaja mungkin di desanya ada posyandu remaja.
Ada yang tidak ada? Ada. Ada tapi jarang. Pesertanya sedikit. Oke, enggak apa-apa. Nanti yang menjadi fokus pengkajian adalah peserta di Posyandu Remaja. Yang saat itu datang aja nggak apa-apa. Gitu nggih. Nah, ini nggih melakukan pengajian, melakukan salah satu intervensi keperawatan. Nah, tadi dari hasil pengkajian tadi diagnosanya apa? Gitu ya, kita bisa tarik diagnosanya, baru nanti teman-teman memberikan salah satu implementasi. Oke, ini kelompok ya. Oke, sertakan media edukasi. Ya, jadi nanti teman-teman membuat media edukasi nanti saat pembelajaran. Oke, teman-teman mau dengan apa? Mau misalkan PPT, atau mungkin kalau kelompoknya kecil bisa dengan flip chart gitu ya, bisa dengan lembar balik gitu ya, atau dengan video ya, video edukasi juga boleh gitu ya. Selanjutnya tugas kelompok dikonsultasikan pembimbing gitu ya, sebelum dilakukan presentasi. Jadi nanti teman-teman di minggu ketiga dan keempat membuat project dulu, baru nanti dikonsultasikan dan kita presentasikan di pertemuan minggu kelima gitu. Oke, mungkin dari penugasan ini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Mbak Mega ya. Oke, Mbak Mega silakan. Oke, jadi minimal respondennya gitu ya, paling tidak di dalam yang namanya kelompok ya. Kelompok kan lebih dari 2 gitu ya. Nah, ini ketika memang mungkin di Posyandu Remaja adanya 10 peserta atau 5 peserta, enggak apa-apa, itu dikaji. Nah, itu nanti yang menjadi fokus ya, fokus pengkajiannya. Gitu ya Mbak Mega ya. Oke, ada Posyandu Remaja di sana? Ada. Oke, nggih. Gitu ya teman-teman ya. Di penugasan ini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin kita sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Kita besok akan diskusi terkait dengan asuhan keperawatan pada agregat. Nah, setelah remaja apa fasenya? Dewasa gitu ya. Jadi besok kita ketemu dengan agregat dewasa ya, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir ya, semoga bisa menyemangati teman-teman ya. Ini adalah mahasiswa tingkat 3 ya, tingkat akhir ya. Iya. Jadi tujuan dari ilmu adalah mengamalkan. Maka ilmu itu hakikatnya adalah yang merefleksikan dalam kehidupan, bukan yang bertengger di kepala. Ya, ini dari Imam Syafi'i. Ya, betul ya. Oke, jadi jangan hanya bertengger di kepala, tapi bagaimana nanti teman-teman bisa bermanfaat ya, direfleksikan ilmu itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Berarti tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, mungkin kita cukupkan ya untuk diskusi kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Oke, baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya. Oke, baik. Nanti presensi akan dilakukan melalui siakat, oke. Jadi teman-teman mungkin mengingatkan sekali lagi gitu ya, bahwa presensi merupakan salah satu syarat ya, teman-teman ya. Bisa nanti melaksanakan UTS gitu kan, bisa melaksanakan UAS gitu ya. Jadi rekap atau presensi kehadiran juga menjadi salah satu prasyarat. Gitu nggih. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sampai ketemu deh di pertemuan selanjutnya dan ke depan gitu ya, kita akan ketemu dengan mungkin teori, dan yang di minggu kelima kita mulai dengan presentasi kelompok. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Sekali lagi kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya untuk kelas Bu Ratna hari ini. Oke, tetap semangat ya semuanya. Semangat. Oke, baik, luar biasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, dari awal sampai akhir semoga bermanfaat. Oke, kita akhiri untuk kelas hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, dari Bu Ratna cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.